Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Mas Andri Saifuddin, warga negara Indonesia yang berada di Korea Selatan, di Seoul tepatnya. Mas Andri, sejauh ini apa yang menjadi ditemukannya klaster-klaster baru sehingga dunia pendidikan ke depannya seperti apa? Apakah tetap akan dibuka atau sepenuhnya secara keseluruhan ditunda? Selamat sore. Sejauh yang saya tahu dari pemberitaan di sini, sebenarnya dari bulan lalu pemerintah Korea itu berencana untuk membuka sekolah dari SD sampai SMA itu membuka secara bertahap. Yang pertama dibuka adalah untuk kelas 3 SMP dan SMA, yang khususnya SMA yang mempersiapkan untuk ujian masuk ke universitas. Tetapi karena ada klaster, jadi ada penyebaran virus baru, terutama dari klaster Itaewon dan klaster perusahaan logistik dari Kupang, itu pemerintah Korea terpaksa menunda sebagian dari pembukaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kalau saya baca dari berita per hari ini, itu di kota Seoul dan sekitarnya, khususnya di Provinsi Gyeonggi-do, itu ada sekitar 500 sekolah yang ditunda pembukaannya. Gitu. Kalau Mas Andri sendiri, apakah memiliki informasi, Mas, mengenai anak-anak sekolah yang terinfeksi COVID-19? Sejauh ini anak-anak sekolah yang terinfeksi itu saya sendiri belum pernah membaca di berita bahwa ada siswa anak sekolah gitu yang terjangkit itu, saya belum pernah. Iya, Mas Andri. Mungkin ada tapi saya tidak tahu ya. Oke, sekolah-sekolah sempat dibuka beberapa waktu, kemudian ditutup kembali. Ketika dibuka lagi, protokol kesehatannya seperti apa, Mas? Ya diperketat ya, misalnya seperti tadi dibuka sebagian dan tidak full seluruh siswa itu masuk, itu tidak. Berapa persennya begitu, kemudian seperti biasa setiap masuk itu suhu badannya dicek, kemudian tidak semua ya, 3/4 atau berapa persen begitu yang saya tahu itu dibatasi begitu. Dan yang saya ketahui itu tidak semuanya ditutup gitu. Jadi hanya sekarang kan pandemi ini, wabahnya kan menyerang di bagian menyebar di khususnya kota Seoul dan provinsi Gyeonggi saja gitu. Jadi di luar situ ya sebenarnya sudah mulai dibuka secara bertahap gitu. Sepengetahuan Mas Andri sendiri, setelah sekolah dibuka kemudian ditutup kembali, seperti apa reaksi warga Korea, Mas? Beberapa ada yang khawatir, tapi beberapa juga ada yang merasa kerepotan gitu, karena diketahui sendiri ketika anak-anak harus belajar dari rumah, itu biasanya khususnya untuk anak-anak yang masih SD atau masih TK begitu, dia belajar perlu bimbingan orang tua di rumah gitu. Jadi di satu sisi orang tua itu merasa khawatir kalau anaknya itu harus pergi ke sekolah. Tetapi di satu sisi... Baik, kami berusaha untuk memperbaiki komunikasi dengan Mas Andri dari Korea Selatan. Terdengar tadi nada putus ya. Coba kita ke Federasi Serikat Guru Indonesia. Mas Satriwan, bagaimana Anda melihatnya? Skema apa yang harus disiapkan dunia pendidikan di Indonesia khususnya, meskipun ada protokol kesehatan sekalipun? Ya, terima kasih Mas Andri, Mbak Syira. Yang pertama, kalau sikap FSGI secara organisasi jelas ya, kami berharap kepada pemerintah untuk memperpanjang PJJ atau BDR ya, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, demi keselamatan dan kesehatan siswa kita, guru, orang tua juga gitu. Karena Mas Andro harus tahu, satu sekolah itu satu hari bisa sampai 1.000 orang yang hadir kan di sekolah. Siswa kalau di SMP SMA itu bisa masing-masing sampai 700 siswa, 3 angkatan kan. Kemudian ada guru 50 sampai 60. Kemudian ada pegawai tenaga kependidikan, ada staf kantin dan seterusnya, bahkan ada orang tua yang mengantar, ya kan. Bahkan anggaplah di sekolah ada protokol kesehatan yang nanti kita bahas. Tetapi ketika dia pulang dengan menggunakan angkutan umum, kan tidak ada yang menjamin anak-anak kita atau guru akan steril kan dari penyebaran COVID ini. Atau yang kedua misalnya begini, sekolah dan wilayah di sekolah itu misalnya
misalnya saya di Rawamangun gitu ya, Rawamangun, Pulau Gadung, anggaplah zona hijau misalnya gitu. Tetapi anak-anaknya yang bersekolah berasal dari daerah lain yang zonanya zona merah kan. Oke, kalau sekolah negeri ada zonasi, kebijakan zonasi, tetapi sekolah swasta kan tidak ada zonasi. Jadi tidak menutup kemungkinan anak dan guru bersekolah di sekolah zona hijau, tetapi rumahnya berasal dari zona merah. Nah ini kan persoalan juga. Jadi memang secara prinsipil kami berharap agar tidak buru-buru untuk membuka sekolah, walaupun itu di zona hijau sekalipun. Itu dulu yang pertama, Mas Andro. Iya, Mas Satriwan, kalau artinya tidak terburu-buru, nanti misalkan akan ada benar-benar normal baru, kemudian sekolah diminta untuk dibuka, mekanisme apa yang sekiranya paling aman dilakukan? Oke, bagus. Saya pikir ini harus dipahami oleh kita semua, para pendidik, kawan-kawan guru kami, orang tua juga, termasuk siswa. Yang pertama adalah kami meminta, sudah lama, jauh-jauh hari ya bisa dicek secara digital. FSG meminta agar infrastruktur di sekolah itu lengkap, ya kan, misalnya harus ada memperbanyak tempat cuci tangan misalnya, kemudian kalau perlu di setiap ruangan gitu ya. Lebih khususkan ini untuk anak-anak SD ya, atau PAUD, kan tidak bisa kita guru-guru ini mencegah mereka, karena begini, misalnya ketika mereka melihat temannya pakai masker kemudian dia pegang, lucu gitu kan, nah itu kan berpotensi juga gitu. Nah jadi memperbanyak tempat cuci tangan, hand sanitizer, termasuk masih pakai masker, saya pikir masih perlu ya, walaupun dalam keadaan kenormalan baru, justru kenormalan baru itu kita menggunakan masker gitu. Itu yang berikut. Kemudian yang berikutnya lagi adalah jaga-jaga, harus ada APD mungkin di sekolah atau di UKS atau di poliklinik tersebut. Kemudian juga yang penting adalah kegiatan yang rame-rame, yang kalau bahasa kampung saya ngariung rame-rame, itu mungkin harus harus diminimalisir gitu kan. Dan yang paling penting adalah harus ada pedoman pembelajaran di masa krisis ini gitu, di masa new normal, yang memang kami mengapresiasi dari Kementerian Agama sudah membuat pedoman pembelajarannya, kemudian juga dari Kementerian Pendidikan. Tetapi seandainya nanti kita masuk ke kenormalan baru, tentu dibuat pedoman yang lebih implementatif lagi dan diberikan pemahaman pelatihan kepada guru-guru. Itu mungkin, Pak. Baik, Dokter Aman, penjelasan mengenai anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa sekolah itu layaknya buka pada bulan Desember 2020. Itu pun harus melihat angkanya terlebih dahulu. Pertimbangan matangnya apa? Risiko paling fatal apa sebenarnya, Dokter Aman? Ya. Risiko paling fatal adalah memang kita akan menemui jumlah kasus anak yang meningkat dan kita menghindari anak yang sakit. Jadi hak anak adalah yang pertama hak untuk hidup. Yang kedua adalah hak untuk sehat. Setelah itu baru hak pendidikannya. Nah ini hak untuk hidupnya harus kita lindungin. Tadi karena dari Pak Guru, Mas Guru mengatakan bahwa guru juga harus kita lindungin. Saya bisa sharing. Di Australia ini dicoba. Ada papernya sudah. 15 sekolah dicoba, diamatin selama 1 bulan. Tapi ini sukarela dengan informed consent. Jadi setiap orang tua diberitahu risikonya dan semuanya ada risiko sakit. Close monitoring, transportnya dijaga, semua lingkungannya bagus, dan ini semua mereka bebas COVID pada saat masuk sekolah. Akhir dari 1 bulan, 18 yang positif, 9 guru, 9 siswa. Jadi berarti kemungkinan tertular guru dan murid ini sangat besar pada lingkungan yang sering ketemu, walaupun yang awalnya mereka ini negatif. Dan kita punya data juga baru, review, meta-analisis. Itu ada data dari Inggris, dari Jerman, dari Switzerland, dan dari Spanyol. Prevalence anak dan dewasa ini sama. Jadi kita jangan membiarkan anak dengan murid, dengan guru ini saling menularkan. Tadi saya sangat menghargai tadi Mas Guru mengatakan bahwa ini memang sangat membahayakan kita. Jadi membahayakan guru, dia pulang ke rumah ada keluarganya, ada lagi lansia di situ. Ini kita tidak akan sanggup menghadapi ini untuk saat ini. Iya, Dokter Aman, ini Jadi artinya untuk ini, secara keseluruhan juga termasuk dulu, dengan ya, yang dewasa ketika akan memasuki universitas juga begitu ya. Tapi diulasnya nanti, Dokter Aman, usai jeda kami segera kembali. Tetaplah di Kabar Petang.